Kepada Bante Yang Mulia Bante Dhamawudo, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, Sokihoto, Namo Buddhaya. Jadi pada malam hari ini kita masih membahas racun ya. Racunnya belum habis walaupun sudah 1 tahun 10 bulan ya, 10 bulan kita setiap malam ya bermeditasi, setiap Rabu sama Minggu bermeditasi, tetapi racunnya masih ada ya. Kemarin ketika Bante bertanya ada yang menjawab, iya Bante, kalau lagi chanting nggak ada racun katanya ya. Tetapi setelah chanting racunnya muncul kembali. Ya jadi itu ya, karena kita harus benar-benar menjaga yang tadi ya, racun yang kita harus upayakan. Dan kemarin Bante dapat jawaban juga dari Pak Li. Ya, Pak Lim Li bilang ke Bante bahwa mengenai matahari Bante, ya kan, ada matahari terbit sampai matahari tenggelam, ya kan. Di dalam matahari itu, di dalam keseharian itu ada apa? Kita merasakan suka dan duka. Ya, jadi di dalam keseharian kita wajar muncul suka maupun duka. Maksudnya gimana? Ketika matahari masih sedikit, ya kan, kadang-kadang kena ke badan kita, kita merasa, oh hangat, enak ya, seperti saat ini, zaman COVID, banyak yang beramai-ramai untuk menjemur, ya kan. Coba, kalau sudah jam 12, ada berani nggak ngejemur? Ya, semua akan takut ngejemur kalau sudah jam 12. Nah, oleh karena itulah, ketika satu saat juga kita pasti merasakan jenuh ya. Jenuh, kita merasakan bosan, kita juga merasakan sangat-sangat tidak nyaman di dalam hidup kita. Dan selain itu, nah di yang berikutnya adalah kadang-kadang ketika matahari sudah mulai turun, ya kan, sudah mulai senja gitu ya, sudah mulai ada angin, sudah dingin, dan kita kembali merasakan bahagia. Jadi sama dengan siklus hidup kita sehari-hari ya. Kadang-kadang kita merasa kita bahagia, kadang-kadang kita merasa kita tidak bahagia. Jadi ini adalah alami daripada hidup kita ya. Oleh karena itulah kita sudah tahu bahwa hidup kita tidak pasti. Hidup kita selalu berubah. Selalu berubah. Oleh karena itulah diperlukan satu metode ya, satu metode untuk menjaga pikiran kita biar kuat. Ya, metode itulah yang dinamakan dengan bermeditasi. Nah, oleh karena itu, hari ini kita akan mulai untuk kembali lagi latihan meditasi perdana di tahun 2021 ya. Semoga yang sudah belajar sudah semakin sabar. Semoga yang suka ngambek, nggak ngambek-ngambek lagi. Semoga yang masih marah-marah, marah-marahnya berkurang, dan seterusnya. Ya, tentunya menjadi hal yang baik. Ya, jangan, oh kan Bante bilang anicca, kemarin rajin, sekarang jadi malas. Ya, itu anicca juga sih, tetapi anicca yang menurun ya. Nah, itu. Jadi sekarang kita akan membahas posisi postur Bapak Ibu kembali. Silakan duduk sesuai dengan posisi ini. Ya, sesuai dengan posisi ini Bapak Ibu bisa duduk. Apakah Bapak Ibu bisa duduk teratai sempurna, setengah teratai, model Burma ya, model Myanmar, atau jika Anda duduk pakai bantal yang agak tinggi maupun di kursi. Ya, ini adalah postur yang baik ketika Bapak Ibu akan bermeditasi. Postur adalah fondasi kita untuk membangun ketenangan daripada pikiran kita. Nah, kita bisa dapat bayangannya seperti ini. Jadi 7 poin yang kita harus perhatikan Bapak Ibu sebelum Anda bermeditasi. Yang pertama, pastikan kaki ya. Bapak Ibu bisa memilih posisi duduk di sini.
pastikan kemudian tangan ya, tangan kita ya dilipat ke posisi kaki di atas pangkuan kita. Punggung kita tegak, mata kita tutup, rahang kita tidak tertutup terlalu rapat. Lidah menyentuh langit-langit di belakang lidah dan leher tegak lurus ke depan. Jadi ini adalah postur tubuh yang kita perlu perbaiki ketika kita sedang bermeditasi. Nah, setelah Bapak Ibu memiliki postur tubuh yang baik, selanjutnya mari bersama-sama kita merenungkan kenapa kita harus bermeditasi ya. Tanpa perenungan ini, maka kita akan ya bermeditasi tetapi tidak memiliki tekad, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki wirya, semangat. Oleh karena itulah kita harus merenungkan dulu kenapa kita berbuat baik dan alasan-alasan di balik perbuatan baik Anda. Kalau kita sudah menemukan alasannya, maka kita akan lebih berusaha. Nah, oleh karena itu, mari kita renungkan sejenak mengenai penderitaan-penderitaan di alam samsara, di mana di alam samsara terdapat 6 alam kehidupan. Di alam-alam kehidupan ini ada alam yang bahagia dan ada alam yang tidak bahagia. Dan kita bersyukur pada hari ini kita tidak terlahir di alam neraka. Ya, di mana makhluk-makhluk di alam neraka mereka sangat-sangat menderita. Menderita karena siksaan batin mereka, siksaan kebencian mereka yang memiliki tak kesudahan. Berikutnya kita kembangkan rasa syukur kita bahwa hari ini kita juga tidak lahir di alam-alam peta ya. Kita bayangkan makhluk-makhluk yang terlahir di alam peta atau alam setan kelaparan, di mana mereka tidak memperoleh makanan, tidak memperoleh minuman, dan mereka tidak memperolehnya bukan hanya 1 hari, tetapi beratus-ratus tahun mereka tidak memperoleh makanan tersebut. Oleh karena itulah kita harus bersyukur kita tidak terlahir di alam seperti itu. Kemudian kita juga bersyukur kita tidak terlahir di alam asura, di mana kita melihat kalau kita iri hati, kita suka memusuhi, kita suka cemburu, maka hati kita sangat panas. Banyak energi-energi yang positif berubah menjadi negatif. Karena rasa cemburu, rasa iri hati ini, rasa ya suka ngambek, dan seterusnya. Oleh karena itulah kita bersyukur walaupun sifat ini masih ada di dalam diri kita, tetapi sifat ini bukan dominan di tubuh kita. Sehingga perasaan kita masih memperoleh kebahagiaan dari pikiran-pikiran yang seperti tadi. Dan yang terakhir adalah kita bersyukur kita tidak terlahir di alam hewan, di mana ketika panas mereka kepanasan, ketika dingin mereka kedinginan. Mereka juga tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, sehingga mereka benar-benar sangat-sangat menderita akibat kebodohan mereka. Mereka sangat ketakutan akan dibunuh, dimangsa, dan juga mereka sangat-sangat dieksploitasi hidupnya. Oleh karena itulah kita bersyukur pada hari ini kita terlahir sebagai manusia, kita memperoleh tubuh jasmani yang sangat-sangat baik, mental yang baik, yang memungkinkan kita bisa belajar dan juga mempraktekkan Dhamma ajaran Sang Buddha. Dengan mendasarkan rasa bersyukur atas kelahiran kita sebagai manusia inilah yang menjadi landasan kita untuk melakukan praktek-praktek kebajikan setiap hari. Kita berusaha
untuk mendapatkan badan jasmani yang seperti saat ini, yang memiliki semua kondisi untuk belajar dan praktek Dhamma, semua kondisi untuk Anda memperoleh kesempatan mendengarkan Dhamma, suatu kondisi untuk kesempatan kita bisa mempraktekkan Dhamma. Nah, inilah kondisi yang sangat-sangat baik. Oleh karena itulah, kita bersyukur kita memperoleh tubuh jasmani ini dan kita berusaha untuk menjaga tubuh ini dengan baik dan juga kita berusaha di masa mendatang segala macam pencapaian, segala macam hasil dari praktek Dhamma yang dilakukan dapat berbuah menjadi kebahagiaan tertinggi, nibbana. Dengan alasan inilah kita berusaha bermeditasi pada hari ini. Sekarang kembali kepada postur tubuh yang tadi, dan kemudian Bapak Ibu duduk dengan rileks sambil menyadari postur tubuh Anda, sambil menyadari nafas masuk dan nafas keluar Anda, dan kemudian kita akan melakukan latihan meditasi untuk diri kita sendiri dengan mengucapkan, semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Bapak Ibu silakan mengulangi kata-kata positif ini untuk memancarkan cinta kasih kepada diri kita sendiri. Dan meditasi kita mulai untuk beberapa saat ke depan.
Sambil menjaga kesadaran Anda, perlahan-lahan kita akan masuk pada objek kedua, yaitu membayangkan cinta kasih kepada orang yang kita cintai, membayangkan cinta kasih kepada orang yang kita cintai, sambil membayangkan wajahnya. Sambil membayangkan wajahnya, di dalam batin kita menyebutkan, semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan meditasi sesi kedua.
sambil menjaga kesadaran kita. Selanjutnya kita membayangkan orang-orang yang kita mungkin masih benci kepada musuh-musuh kita, mungkin orang-orang yang membuat kita menderita. Selanjutnya di dalam batin kita membacakan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga namanya dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi ketiga.
Sambil menjaga kesadaran kita, selanjutnya di sesi terakhir ini kita mengembangkan cinta kasih kepada semua makhluk dengan mengucapkan di dalam batin kita, semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi terakhir.
Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga semua makhluk dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama membacakan doa dedikasi. Silakan, Ko Joni. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga memperoleh tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar praktek dan merealisasi dhamma hingga tercapai pencerahan tertinggi nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah. Semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama melakukan pelimpahan jasa atas jasa kebaikan yang sudah kita perbuat pada hari ini. Mungkin kepada teman-teman kita yang sedang sakit atau yang telah meninggal, dengan harapan semoga mereka turut berbahagia atas pelimpahan jasa dari kami di sini. Yang sakit, Ibu Sari Mewati Junaidi, Ibu Silvi Helena Halim, Bapak Atan Lim, Ibu Ko Sokhian, Ibu Sasmita, Bapak Dharma Susanto. Yang meninggal, almarhumah Go Aihwa, almarhum Kwe Tekli, almarhum Jo Hin Huat, almarhumah Chan Ming Sim, almarhum Iman Wono, almarhum Edi Sukoco, almarhum Deril Pratama Tungka, almarhumah Eng Bihwa, almarhumah Yonda Hengki, almarhum Johanwi, dan almarhum Profesor Agustin Setiabudi, serta Bapak Henry Kuesal. Semoga dengan jasa kebajikan yang sudah kita perbuat pada hari ini, mereka turut bergembira.
Mari kita bersama-sama menuangkan air yang telah Bapak Ibu siapkan. Yatha paripurendi sagarang Ewa mewaito dinang petanang upakapati Icitang patitang tumhang kipamewa samijatu Sabe purentu sankapa Chando panaraso yatha manijo Tira soyatha sabitiyo vivajantu sabarogo vinasatun mate bhavatwantarayo suki digayuko bhava abhiva dana sili sani camboda pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukam balam bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata sabba buddhanubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabamanggalang rakhantu sabadewata Sabba dhammang nubhavena sada soti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada soti bhavantu te. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu.